Halo, Assalamualaikum semuanya, semua orang bis dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan materi. Dalam hal ini kita akan coba belajar terkait dengan ekonomi makro. Nah, teman-teman semuanya, kita akan coba membahas bagaimana salah satu untuk teman-teman dalam mempersiapkan OSN bidang ekonomi, teman-teman tentu akan belajar terkait dengan ekonomi makro. Nah, dalam hal ini kita akan coba mengulas dan juga coba mempelajari lebih dalam bagaimana monetary policy atau kebijakan moneter itu sedang terjadi, bahkan itu dijadikan sebuah kebijakan bagi stakeholders terkait, yaitu adalah negara itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya kita bahas bagaimana kebijakan moneter itu berlangsung, bahwasanya kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral sebagai otoritas yang independen untuk mengelola bagaimana siklus moneter yang ada di sebuah negara. Nah, kalau misalnya kita bahas, pokok pembahasan kita kali ini ada 5 hal penting, bahwasanya pertama kita harus tahu apa itu kebijakan moneter, kedua itu apa sih tujuan dari kebijakan moneter itu dilaksanakan oleh Bank Sentral sebagai stakeholders penting bagi sebuah negara. Tiga adalah alat atau tools yang digunakan oleh Bank Sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian kita akan membahas bagaimana jenis dan indikator dari kebijakan moneter di Indonesia. Dan terakhir, kita akan coba melihat studi kasus bagaimana kebijakan moneter itu dilakukan oleh Bank Sentral di Indonesia. Secara singkat, kalau kita ingin bahas bahwasanya kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini di bawah otoritas Bank Sentral, kalau di Indonesia itu adalah Bank Indonesia, itu dengan cara mempengaruhi situasi makro yang ingin dilakukan atau dilaksanakan. Tujuan utamanya adalah untuk stabilitas keuangan. Nah, dalam hal ini kita akan melihat bahwasanya kebijakan moneter dia menggunakan tools monetary supply gitu ya, money supply atau persediaan uang. Bagaimana menjaga keseimbangan uang itu yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, tujuannya adalah bahwasanya salah satu tujuan untuk melakukan kebijakan moneter itu adalah mengendalikan inflasi. Apakah inflasinya terlalu tinggi dan nanti berdampak terhadap resesi misalkan, nah itu perlu diatur oleh Bank Sentral. Kemudian kita akan juga secara tidak langsung ke bahwasanya kebijakan moneter itu turut mempengaruhi full employment atau kesempatan kerja bagi tenaga kerja. Kemudian bagaimana pasokan atau distribusi gitu ya. Ini adalah pendapat maupun juga ini adalah pendapat dari Budiono. Tujuan dilaksanakan dari kebijakan moneter secara umum ada 6 hal. Pertama adalah menjaga dan memelihara bagaimana stabilitas harga terhadap komoditas barang yang beredar di masyarakat. Misalkan ketika pandemi kemarin atau beberapa waktu sebelumnya harga minyak goreng naik. Nah, inilah tugas dari Bank Sentral atau tujuan dari bagaimana pemerintah itu turut mengendalikan inflasi gitu ya, dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga bahan pokok misalnya. Kemudian menciptakan kesempatan kerja yang tinggi. Bagaimana kebijakan moneter turut mempengaruhi bahwasannya semakin banyaknya tenaga kerja yang bekerja dan meminimalisasi terjadinya adalah pengangguran. Kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas pasar keuangan, stabilitas suku bunga, dan juga bagaimana menjaga stabilitas pasar valuta asing. Ternyata dalam kebijakan moneter ini turut mempengaruhi stabilitas falas. Ketika kebijakan moneter dilakukan, itu turut mempengaruhi bagaimana nilai kurs. Ketika kita ingin berpergian dari negara kita, misalnya Indonesia berpergian ke negara Singapura atau ke Amerika Serikat, nah ketika kebijakan moneter dilakukan yang adalah ekspansif misalnya, nah turut mempengaruhi bagaimana kurs yang kita gunakan untuk pergian, untuk kita tukarkan uang kita terhadap dolar misalnya. Nah, inilah penting bahwasanya kita mempelajari monetary policy itu sangat penting, turut mempengaruhi indikator-indikator makro penting lainnya. Intinya adalah bahwasanya dalam kebijakan moneter itu turut banyak sekali gitu ya faktor-faktor penting yang mempengaruhi situasi ekonomi sebuah negara. Nah, Sobat Ambis, kita akan coba melanjutkan
bagaimana alat atau tools dari pemerintah, dalam hal ini otoritas Bank Sentral atau Bank Indonesia, dalam melaksanakan kebijakan moneter. Nah, mereka punya 5 strategi atau 5 tools yang digunakannya. Pertama adalah open market, operasi pasar terbuka. Nah, ketika misalnya pemerintah melakukan sidak di pasar, itu adalah salah satu cara bagaimana operasi pasar terbuka untuk mengendalikan harga misalnya. Kemudian open market ini bisa dengan cara macam-macam ya, sidak di pasar dan seterusnya, maupun juga open market ini dia menggunakan menjual atau membeli surat-surat berharga. Nah, jadi pasar terbuka ini bagaimana pemerintah turut mempengaruhi jumlah uang beredar. Inti dari kebijakan moneter adalah mempengaruhi jumlah uang beredar. Ketika pemerintah ingin mengurangi, maka kita melakukan namanya contractive monetary policy. Ketika pemerintah melakukan menambah jumlah beredar, maka dilakukannya expansive monetary policy. Nah, nanti kita akan coba telah lebih dalam. Nah, kemudian pemerintah bisa melakukan kedua, yaitu kebijakan diskonto, discount policy. Intinya adalah diskonto, diambil diskon, berartilah suku bunga. Nah, intinya adalah pemerintah menggunakan salah satu tools, kalau misalnya BI 7 days repo rate, atau bagaimana suku bunga setiap 7 hari gitu ya, apakah dinaikkan atau diturunkan. Ketika ingin menaikkan jumlah beredar atau menaikkan inflasi, maka pemerintah ingin melakukan ini ya, menurunkan suku bunga. Ketika suku bunga turun, uang banyak ditarik dan digunakan beredar masyarakat. Ketika ingin pemerintah untuk mengurangi inflasi, maka itu dinaikkan suku bunga agar orang-orang tertarik untuk menabung, sehingga ketika suku bunga tinggi, masyarakat termotivasi untuk menyimpan uangnya di bank, sehingga itu mengurangi jumlah beredar sehingga menurunkan inflasi. Begitu teman-teman untuk mekanismenya. Ketiga adalah giro wajib minimum, reserve requirement ratio. Nah, yang ketiga ini bagaimana cadangan wajib minimum. Misalnya kita katakan Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, setiap bank memiliki giro wajib minimum masing-masing. Ketika pemerintah ingin menaikkan inflasi, menaikkan jumlah beredar, maka masing-masing bank menurunkan giro wajib minimumnya. Misalnya giro wajib minimum ini kita katakan cadangkan kas ya, simpanan wajib yang dimiliki oleh perbankan misalnya adalah 500 triliun. Ketika ingin menaikkan inflasi, maka pemerintah atau bank sentral memerintahkan bank umum untuk menurunkan giro wajib minimumnya. Awalnya 500 triliun jadi misalnya 300 triliun. Nah, 200 triliun ini disebarkan gitu ya, beredar di masyarakat sehingga inflasi naik gitu. Nah, dan sebaliknya ketika ingin menurunkan inflasi maka dilakukan kontraktif monetary policy atau kebijakan uang ketat dengan cara menaikkan giro wajib minimum sehingga masyarakat menyimpan uangnya banyak di bank dan sebagainya. Dan terakhir ada dua hal terakhir ya, himbauan moral mengajak langsung masyarakat, dan terakhir itu adalah kredit ketat. Ketika masyarakat ingin meminta kredit kepada perbankan perlu dilakukan persyaratan segala hal gitu ya dengan cara melakukan seleksi. Itulah kita katakan namanya pagu kredit. Sehingga untuk kredit itu tidak sembarang orang yang dikasih gitu ya. Kalau misalnya semakin banyak dikasih kredit, maka semakin banyak uang beredar, turut nanti pengaruh inflasi. Maka salah satu tools kualitatif yang digunakan adalah kredit ketat seperti itu. Nah, kemudian ingin kita sampaikan ke teman-teman langsung terakhir mungkin satu bagaimana kita bisa melihat contoh kasus gitu ya kebijakan moneter yang terjadi di Indonesia. Kita misalkan di negara Finlandia terdapat inflasi lebih kurang 6% per tahun. Jadi di sebuah negara Finlandia gitu ya, negara kecil, terjadi inflasinya adalah 6%. Nah, dalam hal itu bank sentralnya negaranya itu sebagai otoritas moneter ingin melakukan penurunan inflasi menjadi 5,5%. Yang dari awalnya adalah 6% menjadi 5,5%. Pertanyaannya adalah jenis kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Negara Finlandia? Apakah kebijakan kontraktif atau kebijakan ekspansif? Tentu ketika ingin menurunkan tingkat suku bunga, jawabannya adalah kebijakan moneter seperti apa? Nah, kalau misalnya
ingin menurunkan tingkat suku bunga, berarti tujuannya adalah ingin meningkatkan jumlah uang beredar. Yang sebelumnya suku bunga tinggi memotivasi masyarakat untuk menabung, sehingga ketika diturunkan suku bunga 5,5%, nah tujuannya untuk menaikkan jumlah beredar. Maka kebijakan yang dilakukan adalah ekspansif agar inflasinya terkendala atau stabil dan sebagainya. Bank sentral dapat melakukan kebijakan moneter kontraktif dengan jumlah menurunkan uang beredar, atau juga bisa meningkatkan jumlah uang beredar gitu ya. Nah, kalau misalkan menurunkan inflasi berarti menurunkan jumlah uang beredar, berarti pemerintah melakukan kebijakan moneter kalau misalnya dari 6%, ini inflasi ya 6%, setelahnya menjadi 5,5%, berarti kebijakan moneter kontraktif ya, mohon maaf. Jadi ketika inflasi ya, bukan suku bunga ini, inflasinya 6%, jadi 5,5%, berarti tujuan pemerintah agar mengurangi jumlah beredar, sehingga dilaksanakan kebijakan kontraktif. Jawabannya adalah melaksanakan kebijakan kontraktif untuk mengendalikan inflasi agar tetap stabil. Nah, mengapa biasanya negara-negara maju itu memiliki inflasi yang cukup rendah? Karena bisa kalau kita lihat ya, negara maju biasanya suku bunganya tinggi, inflasinya tinggi ya, 6,5%, 5,5%, karena memang daya beli mereka itu tinggi. Dan kalau misalnya kita lihat kebijakan moneter kontraktif itu, dia tujuannya adalah menurunkan jumlah beredar dengan cara menggunakan suku bunga tadi ya, kita katakan namanya adalah discount rate dan lain sebagainya. Itulah alat digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan situasi perekonomian dalam sebuah negara. Nah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Untuk pembahasan part kedua dari kebijakan moneter, kita akan sampaikan di pembahasan selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan pembahasan kita, bagaimana kita sama-sama belajar mengenai kebijakan moneter yang negara sangat concern untuk mengendalikan ekonomi negaranya agar tetap stabil dan juga tetap meningkat gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan demikian kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.